wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menguji data MANOPA tentang metode pembelajaran antara sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Pertama-tama, kita buka data aja di Excel, lalu setelah itu kita copy data MANOPA ini. Setelah kita copy, kita pindahkan ke IBM SPSS. Setelah itu kita ambil yang data view, dan kita pastikan data yang tadi. Setelah sudah terpaste, kita pindahkan ke variabel view. Lalu untuk bagian metode pembelajarannya, bagian values-nya kita coding namanya. Untuk satu, kita ganti menjadi metode konvensional. Lalu kita dedekan. Untuk dua, kita buat menjadi metode modern. Setelah itu kita okekan. Lalu langkah selanjutnya kita ambil lagi yang analyze, general linear model, lalu yang multivariate. Setelah ini, untuk metode pembelajarannya, kita pindahkan ke fixed factor. Lalu untuk sekolah A, sekolah B, dan sekolah C, kita pindahkan ke dependent variable. Lalu langkah selanjutnya, untuk bagian optionsnya, untuk descriptive statistiknya kita checklist, dan estimates-nya juga kita checklist. Lalu untuk homogeneity-nya juga kita checklist. Lalu kita continue. Setelah itu untuk plots-nya, yang metode pembelajarannya kita pindahkan ke horizontal axis, dan kita dedekan, lalu kita continue kan. Setelah itu untuk yang contrast-nya, ini kita ganti menjadi simple, dan reference-nya kita ganti menjadi freeze. Lalu kita continue kan, dan kita okekan, maka hasilnya akan keluar. Pertama yang kita baca ialah descriptive statistiknya, yang bagian main-nya. Untuk sekolah A, metode konvensionalnya nilainya ialah 42. Sedangkan untuk metode modernnya nilainya 41. Berarti untuk sekolah A, metode konvensionalnya lebih unggul daripada metode modernnya. Lalu untuk sekolah B, metode konvensionalnya dan metode modernnya nilai min-nya hampir sama, berarti tidak begitu berbeda antara kedua metode tersebut. Lalu untuk sekolah C-nya, bagian metode konvensionalnya dan metode modernnya sedikit perubahannya. Metode konvensionalnya nilainya ialah 48, sedangkan metode modernnya nilainya ialah 46. Berarti perbedaannya tidak begitu kentara antara kedua metode tersebut. Lalu untuk membaca nilai selanjutnya ialah bagian nilai box test of equality-nya. Untuk bagian sig-nya nilainya sebanyak 0,332, berarti lebih besar dari 0,65. Berarti data tersebut bersifat homogen. Tapi kalau misalnya lebih kecil dari 0,05, berarti nilai tersebut disebut nitrogen. Lalu selanjutnya, data yang dibaca selanjutnya ialah bagian multivariate testnya. Untuk multivariate testnya, bagian nilai stresnya nilainya harus positif. Kita lihat nilainya, yaitu 0,968, yang berarti positif. Kalau tidak positif, berarti dia memberikan pengaruh kepada model, dan artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok data sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Lalu untuk bagian Wilks lambda-nya, nilainya juga harus positif. Kalau dia positif, artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nilai range Wilks lambda harus 0 sampai 1. Jika dia mendekati 0, itu berarti semakin baik. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok A, sekolah B, dan sekolah C. Tapi kalau dia mendekati 1, berarti dia tidak ada perbedaan rata-ratanya antara kelompok sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Lalu, untuk nilai Haughering stress-nya, itu juga harus positif. Dan nilai Haughering stress-nya ini hanya lebih besar dari nilai Pillai stress-nya. Jika dia lebih besar dari Pillai stress-nya, maka tidak ada perbedaan rata-ratanya antara kelompok sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Lalu untuk nilai Roisler-Niesroth-nya,
dia juga harus positif. Selalu nilainya itu harus lebih kecil dari Hotelling stressnya atau sama dia dengan nilai Hotelling stress. Maka keempat uji statistik ini dapat ditransformasikan. Jadi harus terlihat lebih kecil atau dia sama besar, berarti terdapat perbedaan rata-rata antara ketiga kelompok tersebut. Lalu, untuk menarik kesimpulan dari data ini, kita lihat bagian test of between subject effects-nya. Bagian signifikannya yaitu menunjukkan 0,836. Kalau dia besar dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan antara nilai rata-rata di sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Berarti sekolah A dia tidak berbeda dengan sekolah B dan tidak juga berbeda dengan sekolah C. Dan untuk sekolah B juga begitu karena besar dari 0,05. Tidak berbeda dengan sekolah A dan tidak juga berbeda dengan sekolah C. Dan untuk sekolah C juga seperti itu karena besar dari 0,05 maka tidak berbeda dengan sekolah A dan sekolah B. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.